menginstruksikan untuk turun ke jalan, dan kita bukan berdemonstrasi. Yang memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Menarik ya, saat teriak paling keras, kita dengar suaranya, tapi saat buruh benar-benar butuh pertolongan, suaranya malah hilang. Salam waras, sampurasun. Kemarin ada yang begitu yakin menuding ADM pembohong, KDM pencitraan, disampaikan dengan suara lantang, seolah paling peduli pada buruh. Hari ini, 170 buruh PT HCI di Majalengka kebingungan karena pabrik pindah tanpa kejelasan. Dan yang mereka cari bukan tokoh yang kemarin berisik. Yang mereka cari, ya tetap Gubernur Jawa Barat, KDM. Ironi kecil tapi jujur. Saat kamera mati, saat spanduk diturunkan, buruh butuh solusi, bukan slogan. Dan mari bicara realitas. Upah yang dipaksa naik tanpa perhitungan kemampuan industri, bukan keberpihakan. Itu jalan pintas menuju pabrik kosong. Ketika perusahaan tak sanggup, mereka pindah, buruh kehilangan kerja. Lalu demo lagi, siklusnya berulang. Yang untuk siapa? Yang menanggung siapa? Ini bukan soal siapa yang paling keras membela, tapi siapa yang mau memikul akibat dari setiap tuntutan. Kalau benar peduli buruh, mari bicara solusi, bukan sensasi. Karena buruh butuh pekerjaan yang bertahan lama, bukan janji yang sehabis setelah operasi. Salam hormat, sampurasun. UMP Jawa Barat seumur umur, baru kali ini UMP Jawa Barat itu UMP terendah di seluruh Indonesia. Kalah oleh sama NTT, kalah sama Jawa Tengah, kalah sama Jawa Timur, ya kan, paling rendah, ya kan. Katanya UMP Jawa Barat paling rendah se-Indonesia. Iya memang, betul. Tapi pertanyaannya sederhana. Emang semua upah provinsi pakai UMP? Salam waras, sampurasun. Faktanya banyak provinsi di Indonesia memang hidup dari UMP karena tidak punya UMK seperti DIY, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Belitung, Kalimantan Utara, sampai sebagian Papua. Di sana UMP itu upah real buruh, titik. Tapi Jawa Barat beda kelas. Jabar tidak menggantungkan upah pada UMP. Kenapa? Karena hampir semua kabupaten dan kotanya punya UMK. Ya seperti Karawang, Bekasi, Purwakarta, itu UMK tertinggi nasional loh. Jadi, kalau ada yang bandingkan UMP Jabar dengan UMP provinsi lain, itu bukan kritik. Itu salah konsep. UMP di Jabar bukan upah hidup buruh, tapi jaring pengaman paling dasar untuk daerah paling lemah. Sementara, buruh-buruh industri di Jabar itu dibayar lewat UMK dan UMSK. Nah, provinsi yang pakai UMP itu satu angka untuk semua. Jabar ada 27 daerah, 27 realitas ekonomi. Kalau dipaksakan UMP tinggi demi gengsi politik nih, KDM demi gengsi politik, tinggikan UMP. Yang tumbang bukan pejabat, bro. UMKM mati, pabrik kecil tutup, PHK jalan. Jadi, sebelum teriak UMP rendah, pahami dulu. Provinsinya pakai UMP atau UMK. Karena keadilan upah bukan soal siapa paling keras, tapi siapa paling paham realitas. Salam hormat, sampurasun. Assalamualaikum. Saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSPN itu pada saat pencalonan Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat, saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan. Jadi bukan kami hanya pendukung, bukan hanya kami simpatisan atau saya sebagai simpatisan, tapi saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan. Kalau nggak percaya cek di KPUD Jawa Barat, itu nama saya tertulis. Janji-janji Deddy Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh Jawa Barat, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya, nggak ada satu pun yang terbukti. Saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Deddy Mulyadi sangat kecewa. Hampir semua kabupaten kota yang berbasis buruh saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung, dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten kota yang berbasis buruh Deddy Mulyadi menang. Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh. Tidak mau mendengarkan masukan daripada buruh. Ini kekecewaan saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Deddy Mulyadi pada saat nyalon Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Menginstruksikan untuk turun ke jalan, dan kita bukan berdemonstrasi hari ini, tapi kita hari ini adalah meminta kejelasan kepada pemerintah atas investasi di Kabupaten Garut. Betul. Kami siap menjamin keamanan investasi, tapi kami juga
Buat teman-temanku para buruh, tolonglah hentikan tindakan anarkis. Jangan menambah citra bangsa Indonesia ini buruk di mata dunia, khususnya di mata investor. Karena Indonesia ini sedang proses untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, salah satunya dengan menarik para investor. Jadi tolonglah aksi buruh disesuaikan dengan aksi damai, tidak usah anarkis, tidak usah melakukan tindakan perusakan ya, karena ini sangat membuat citra Indonesia ini buruk. Kalian menuntut Indonesia ini dibuka lapangan kerja seluas-luasnya, tapi di pihak kalian justru merusaknya atau mengotorinya dengan aksi-aksi buruh yang sangat tidak terpuji ya. Jadi tolong hentikan, bisa dilakukan dengan aksi damai, bekerja saja untuk mencari nafkah untuk keluarga, anak, istri ya. Tidak usahlah aksi-aksi demo yang sudah menimbulkan kegaduhan. Apalagi sekarang sedang rentan sekali aksi-aksi demo itu ditunggangi dengan dimasukkan ke unsur politik ya, dipolitisasi. Jadi aksi demo itu kalau sudah ada anarkis melakukan perusakan itu sudah jelas ada unsur politisasi. Jadi tolong hentikan aksi buruh yang justru menambah runyam, menambah buruk citra Indonesia itu di mata dunia. Jadi begitu ya, aksi damai, tunjukkan bahwa buruh di Indonesia ini siap menerima investor, siap mendukung pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, salah satunya dengan menarik investor. Jadi seperti itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi terjadinya aksi demo di Gedung Sate, yaitu menuntut membatalkan kebijakan KDM tentang UMSK. Mungkin di mata para pekerja, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pihak mereka. Nah, yang dikhawatirkan ketika pihak pemerintahan menuntut terlalu besar kenaikan para pekerja, itu yang dikhawatirkan pihak perusahaan tidak mau menaikkan upah, sehingga pihak perusahaan menghentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat. Yang akan terjadi ketika pihak perusahaan mundur, otomatis terjadi PHK massal. Mungkin itu yang dikhawatirkan Gubernur Jawa Barat, sehingga dalam hal ini pihak pemerintahan Jawa Barat posisinya mungkin ada di tengah, yaitu tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan dan gaji para pekerja tetap naik. Mudah-mudahan para pekerja silahkan sampaikan aspirasinya sesuai dengan prosedur yang ada, dengan catatan tetap kudu nyaah Jawa Barat ulah sampai terjadi perusakan-perusakan. Silahkan sampaikan tuntutan Anda dengan sesuai aturan yang ada. Mudah-mudahan dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang merugikan, pihak perusahaan tetap bisa beroperasi, sehingga para karyawan juga masih bisa bekerja, dan pihak pekerja juga tetap mendapatkan hak-haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.